Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum dasar kimia, yang materinya sudah kalian catat minggu lalu ya. Tolong kalian simak, perhatikan, dan dengarkan baik-baik. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan. Oke, langsung saja kita masuk ke hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia terbagi menjadi 5. Yang pertama, hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Yang kedua, hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Yang ketiga, hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Yang keempat, hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Dan yang kelima, hukum Avogadro atau hukum perbandingan jumlah partikel. Nah, hari ini saya akan menjelaskan 3 terlebih dahulu. Untuk yang 2 lagi akan dijelaskan insya Allah minggu depan. Baiklah, kita masuk ke hukum yang pertama, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa berbunyi, jumlah zat sebelum reaksi sama dengan jumlah zat sesudah reaksi. Artinya, massa si reaktan sama dengan massa produk. Ingat ya, reaktan atau sebelum reaksi itu yang di sebelah kiri, sedangkan produk atau sesudah reaksi itu yang di sebelah kanan. Contohnya, unsur A ditambah unsur B akan menghasilkan C. Maka massa A ditambah massa B sama dengan massa C. Untuk mencari A berarti bisa C dikurang B. Atau untuk mencari B bisa C dikurang A. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal saja ya. Sebanyak 24 gram magnesium. Nah, magnesium ini lambangnya Mg ya. Dibakar menghasilkan 40 gram magnesium oksida. Nah, magnesium oksida itu rumus kimianya MgO. Berapa massa oksigen yang digunakan? Jadi yang ditanya di sini adalah massa si oksigen. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang diketahui di dalam soal. Nah, di sini dikatakan sebanyak 24 gram magnesium. Jadi, yang diketahui dalam soal adalah massa si magnesium atau Mg. Massa Mg adalah 24 gram. Kemudian dibakar menghasilkan 40 gram magnesium oksida. Berarti massa dari magnesium oksida atau MgO adalah 40 gram. Yang ditanya, berapa massa oksigen yang digunakan? Yang ditanya adalah massa si oksigen. Massa si oksigen itu kan lambangnya O ya. Berapa gram? Berapa gram oksigen yang dihasilkan? Nah, jadi sebelumnya kita harus buat dulu reaksi. Nah, tadi dikatakan bahwa magnesium itu dibakar. Nah, praktikum minggu lalu kalian sudah membuat praktek Mg yang dibakar, ya kan? Menghasilkan nyala api yang berwarna silver. Nah, di sini Mg itu dibakar. Kalau dibakar dia berarti lambangnya O2, pembakaran. Pembakaran itu lambangnya O2 menghasilkan MgO. Nah, sebelumnya kalian harus lakukan penyetaraan reaksi terlebih dahulu. Seperti materi sebelumnya dikatakan bahwa jumlah unsur yang di kanan harus sama dengan jumlah unsur yang di kiri, ya kan? Nah, di sini Mg-nya 1, di sini Mg-nya 1, udah sama, ya kan? Di sini O-nya 2, di sini O-nya 1. Supaya sama gimana? Supaya sama, kalian bisa kalikan misalnya nih O-nya sama-sama 2 ya. Kalau kalian mau buat O-nya sama-sama 2, berarti yang di sini kalian kalikan 2. Ya kan, O-nya 2 di sini, O-nya di sini juga 2. 2 kali 1 kan 2. Nah, Mg-nya di sini 1,
Di sini 2, ya kan? Maka kalian bisa kalikan di sini 2. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi kita lihat di sini. Massa, kita tulis massanya ya. Massa si Mg tadi 24. Ya kan? Massa MgO 40. Nah, berapa massa si O2? Ini yang ditanya. Tadi kan rumusnya kan A ditambah B kan menghasilkan C. Jadi massa si A ditambah massa si B sama dengan C, ya kan? Massa A ditambah massa B sama dengan massa C. Jadi kalau misal untuk mencari A, tadi kan tambah B menghasilkan C. Berarti untuk mencari si B, berarti C dikurang A. Untuk mencari A, C dikurang B. Seperti itu kan? Nah, berarti kita anggap aja si Mg ini adalah A, si O ini adalah B, sedangkan MgO ini adalah C. A sudah diketahui 24. B yang ditanya. C sudah diketahui 40. Berarti untuk mencari B adalah C dikurang A. Berarti MgO dikurang Mg, ya kan? Untuk mencari massa dari O2 adalah massa dari MgO dikurang massa dari Mg. Massa MgO-nya 40 gram dikurang Mg-nya 24 ya. 24 gram. Berarti 40 dikurang 24 hasilnya 16 gram. Nah, seperti itu ya. Jadi A ditambah B itu massanya adalah C. Jadi kalau misalnya kita pun tambah ini, berarti nanti 24 ditambah 16 hasilnya adalah 40. Ya kan? 24 ditambah 16, O2-nya kan 16. Hasilnya adalah 40. Seperti itu. Oke? Nah, jika nanti ini ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kita masuk ke hukum yang kedua, yaitu hukum Peirce. Hukum Peirce atau hukum perbandingan tetap berbunyi, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Maksudnya adalah jika dalam suatu unsur, baik massa yang satu dengan massa yang lain, itu perbandingannya selalu tetap atau sama. Contoh nih, di sini ada unsur H2 atau gas dari hidrogen ya. H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Di sini pada yang pertama ya, reaksi yang pertama itu ada 2 gram H2 dan 4 gram O2. Jadi berapa H2O-nya? Sama seperti yang sebelumnya, hukum kekekalan massa. Jadi jumlah zat yang di sebelah kiri atau sebelum reaksi sama dengan jumlah zat yang di sebelah kanan atau sesudah reaksi. Jadi kita tinggal jumlahkan aja. 2 tambah 4 hasilnya 6. Ya kan? Begitu juga yang ini. 4 tambah 8 hasilnya 12. 8 tambah 16 hasilnya 24. Kemudian kita lihat berapakah perbandingannya. Nah, di sini 2, 4, 6. Kalau kita buat sama-sama dibagi berapa ini supaya sama? Bisa dibagi 2 ya. 2 dibagi 2, 1. Bisa. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Jadi bisa ya dibagi 2 semua. Jadi kita kalau bagikan 2, 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Maka perbandingannya 1 banding 2 banding 3. Ya kan?
Nah, yang ini 4, 8, 12. Supaya sama, kita bisa bagi 2, bisa. Tapi coba kita perkecil lagi. Bagi 4 bisa nggak? 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. 12 bagi 4, 3. Jadi ini, yang kedua ini, kita sama-sama bagi 4. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. 12 bagi 4, 3. Jadi, perbandingannya 1 banding 2 banding 3. Yang ini, kita bisa bagi 2. Bisa kan? 8 bagi 2, 4. 16 bagi 2, 8. 24 bagi 2, 12. Tapi bisa nggak kita kecilkan lagi? Sama-sama bagi 8 coba. 8 bagi 8, 1. 16 bagi 8, 2. 24 bagi 8, 3. Ya kan? Jadi kita bisa tulis 8 bagi 8, 1. 16 bagi 8, 2. 24 bagi 8, 3. Nah, jadi antara reaksi yang satu dengan reaksi yang lain itu perbandingannya sama. 1 banding 2 banding 3. Nah, dikatakanlah di sini perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Jadi mau yang mana? Perbandingannya tetap 1 banding 2 banding 3. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Perbandingan massa karbon dan oksigen dalam karbon dioksida adalah 3 banding 4. Nah, di sini diketahui ya, perbandingan antara karbon dengan oksigen adalah 3 banding 4. Jika 12 gram karbon direaksikan dengan 24 gram oksigen, hitunglah massa karbon dioksida yang terbentuk. Nah, jadi kita lihat berapa massa karbon dioksida yang terbentuk jika perbandingannya 3 banding 4. Oke, bisa ya? Kita buat dulu apa yang diketahui. Perbandingan massa karbon dan oksigen 3 banding 4. Berarti yang di sini yang diketahui adalah perbandingan antara karbon dilambangkan dengan C dan oksigen dilambangkan dengan O. 3 banding 4. Jika 12 gram karbon, kalau diagram berarti massa ya. Massa dari karbon itu C lambangnya, 12 gram direaksikan dengan 24 gram oksigen, berarti massa dari oksigen adalah 24 gram. Hitunglah massa karbon dioksida. Yang ditanya adalah massa dari karbon dioksida. Karbon dioksida itu lambangnya CO2. Ini sudah kita pelajarin ya di tata nama senyawa kimia. Jadi harus tahu. Kita jawab lah ya. Nah, kita buat dulu reaksinya. Tadi kan dikatakan bahwa karbon direaksikan dengan oksigen. Karbon lambangnya C. Oksigen itu O karena dia adalah bentuk senyawa bebas. Jadi O2 menghasilkan karbon dioksida, CO2. Nah, kita buat dulu perbandingannya. Nah, tadi dikatakan bahwa perbandingan C dengan O adalah 3 banding 4. Sini 3, sini 4. Kemudian diketahui massa ya. Massa dari C tadi 12 gram dan O 24 gram. Nah, ini yang ditanyakan. Nah, kalau misalnya berdasarkan kekekalan massa, kalian tinggal tambahkan aja gitu kan. 12 ditambah 24, hasilnya 36. Nggak seperti itu, karena di sini kan ada perbandingannya. Yang diminta adalah perbandingannya 3 banding 4. Nah, kita buat dulu. Berapa massa yang bersisa? Massa yang bereaksi ya. Massa yang bereaksi. Nah, bagaimana cara melihat massa yang bereaksi? Kalian tinggal lihat perbandingannya. Ini, kalian bandingkan massa dengan perbandingannya. Di sini kan massanya 12. 12 perbandingannya 3, berarti 12 bagi 3 hasilnya 4 gram. Itulah massa yang bereaksi. Di sini 24 perbandingannya 4. Berarti 24 bagi 4 hasilnya
hasilnya 6 ya. Nah, di sini kita lihat mana yang paling kecil, 4 atau 6? Yang paling kecil angkanya adalah 6 kan? Maka yang bereaksi adalah 4 gram yang habis bereaksi. Ini yang habis bereaksi. Nah, karena yang habis bereaksi adalah 4, maka kita bisa mencari O2 yang bereaksi. Kita hitung dulu massa oksigen yang bereaksi, yaitu dengan cara perbandingan antara oksigen dengan si C dikali dengan 12. Kenapa 12? Karena si C inilah yang masanya habis bereaksi, ya kan? Kan si C tadi kan 12 gramnya. Jadi, untuk mencari massa oksigen yang bereaksi adalah perbandingan antara C dengan O. Tapi karena yang dicari adalah oksigen, maka dia nih perbandingan O2 per si C dikali massa si C. O2-nya kan 4/3 dikali massa si C 12. Jadi ini sama ini habis ya, 1, 4 kali 4, 16 gram. Jadi si massa oksigen yang bereaksi adalah 16 gram. Nah, bagaimana mencari massa si CO2? Untuk mencari massa CO2 adalah massa C ditambah massa O oksigen. Jadi massa CO2 sama dengan massa C ditambah massa oksigen yang bereaksi. Massa C tadi 12 gram ditambah massa si oksigennya 16 gram. Jadi hasilnya 12 tambah 16 adalah 28 gram. Nah, jadi itu ya untuk mencari massa dari CO2. Nah, kalau mau mencari massa O2 yang tersisa, tadi kan ini massa C yang bersisa 4. Kita bisa mencari massa O2 yang bersisa dengan rumus massa O mula-mula dikurang massa O yang bereaksi. Mula-mula tadi dia 24, yang bereaksi adalah 16. Jadi 24 kurang 16 adalah 8 gram. Oke, seperti itu ya. Yang ditanya tadi kan massa CO2 yang terbentuk. Massa CO2 yang terbentuk yaitu massa si C ditambah massa O yang bereaksi. Jadi 12 tambah 16 sama dengan 28 gram. Jadi ini jawabannya 28 gram. Namun jika nanti kalian disuruh mencari massa O2 yang bereaksi, yang bersisa dia rumusnya mula-mula dikurang yang bereaksi. Mula-mulanya kan tadi dia 24. Yang bereaksinya 16. Jadi 24 kurang 16 adalah 8 gram. Seperti itu ya. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanya. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton berbunyi, jika dua unsur membentuk dua senyawa atau lebih dan massa salah satu unsur adalah tetap, maka perbandingan massa unsur lain selalu berupa bilangan yang positif. Maksudnya gimana? Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal saja agar lebih memahaminya. Oke? Contoh soalnya, unsur A dan B membentuk dua macam senyawa. Nah, ada unsur A dan unsur B membentuk dua macam senyawa, yaitu senyawa 1 dan senyawa 2. Jika pada senyawa 1 terdapat 25% unsur A dan 40% unsur B pada senyawa yang kedua, hitunglah perbandingan massa unsur B. Yang ditanya adalah massa unsur B.
Nah, kita buat dulu ya apa yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah senyawa 1 terdapat 25% untuk unsur A. Kita buat ya, unsur A pada senyawa 1 25% dan 40% unsur B pada senyawa 2. Unsur B pada senyawa 2 40%. Ini ya, unsur A pada senyawa 1 25%. Unsur B pada senyawa 2 40%. Nah, agar mudah kita buat kotak aja seperti ini. Jadi tadi yang ditanya adalah perbandingan massa unsur B. Perbandingan massa unsur B. Oke, kita masuk ke jawabannya ya. Kita isi dulu nih. Kita buat kotak-kotak seperti ini agar lebih mudah. Tadi unsur A pada senyawa 1 itu 25%. Ya kan? Kemudian unsur B pada senyawa 2, di senyawa 2 unsur B 40%. Nah, jadi berapa ini unsur B pada senyawa 1? Ingat jumlahnya itu kan 100% ya. Jadi 100 dikurang 25, di unsur A kan udah 25. Berarti kalau 100 dikurang 25 hasilnya 75%. Nah, jadi unsur B pada senyawa 1 itu 75%. Nah, berapa unsur A pada senyawa 2? Ingat jumlahnya kan 100% ya. Jadi 100 dikurang 40 hasilnya 60%. Nah, jadi kalau kita jumlahkan ini hasilnya 100. 25 tambah 75 100 ya kan, 100%. 60 tambah 40 hasilnya juga 100%. Jadi seperti itu ya mencarinya jika terdapat yang kosong di sini. Jadi ingat aja 100 dikurang sama jumlah yang sudah diketahui. Oke? Nah, untuk mencari perbandingan massa pada unsur B, maka unsur A harus tetap. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa jika dua unsur membentuk dua senyawa atau lebih dan massa salah satu unsur adalah tetap. Nah, jadi di sini kita harus buat unsur A-nya itu adalah tetap massanya. Jadi harus sama. Si A itu unsurnya harus sama pada senyawa 1 dan senyawa 2 harus sama jumlahnya. Tadi kan pada senyawa 1 kan dia 25% ya. Pada senyawa 2 60%. Ini kan. Kita lihat lagi nih peraturannya. Untuk mencari perbandingan massa unsur B, maka unsur A harus tetap atau harus sama. Unsur A harus sama baik di senyawa 1 maupun senyawa 2. Nah, agar massa A sama, maka kita harus melakukan perkalian. Jadi ini supaya sama dikali berapa nih? Hasilnya supaya sama. Nah, di sini coba kita kalikan dengan 12 dan 5. 25 dikali 12. 25 dikali 12 hasilnya 300 ya. Ingat masih ada satuan persen di sini. Jadi 300%. Nah, kalau 60 dikali 5, 6 kali 5 kan 30. Jadi kalau 60 dikali 5, 300 ya. 300%. Nah, kan sama nih. Baik pada senyawa 1 maupun senyawa 2, dia sama. Jadi kita kalikanlah ini berapa kali berapa, ini kali berapa yang hasilnya supaya sama. Pada unsur A ya, ingat. Untuk mencari perbandingan massa unsur B, maka unsur A-nya harus sama. Di sini 300, di sini 300. Udah sama ya. Maka di sini pun kita kalikan juga. Tadi kan ini 75 ya.
Ini 75%. Yang ini 40%. Maka kita harus kalikan dengan angka yang sama. Karena ini tadi dikali 12 pada senyawa 1, maka ini juga kali 12. 75% kali 12 hasilnya 900%. Nah, yang ini dikali 5 kan? Yang ini dikali 5, pada senyawa 2 dikali 5, maka ini juga dikali 5. 40 dikali 5, 4 kali 5 20. Karena dikali 40 jadinya 40 kali 5 200% ya. Nah, 40% dikali 5 adalah 200%. Nah, ini kan udah sama nih. Nggak usah kita lihat lagi kalau udah sama. Nah, yang nggak sama kan unsur B nih. Kita lihat ya unsur B. Pada senyawa 1 dan senyawa 2 berapa perbandingannya? Pada senyawa 1 dia kan 900% nih. Pada senyawa 2 dia 200%. Ya kan? Ini senyawa 1 dia 900%. Pada senyawa 2 dia 200%. Jadi ini supaya sama kita bagi dengan 100%, ya kan? Ini kita bagi 100%. Yang ini juga kita bagi 100%. 900% dibagi 100%, ini kita coret, berarti 9. Yang ini 200% dibagi 100% hasilnya 2. Maka perbandingan antara senyawa 1 dan senyawa 2 pada unsur B adalah 9:2. Nah, ini kan positif kan? 9 sama 2 itu kan positif, nggak ada negatif. Nah, disinilah dikatakan bahwa maka perbandingan massa unsur yang lain selalu berupa bilangan positif. Nah, jadi di sini unsur B-nya memiliki perbandingan dengan bilangan yang positif, yaitu 9:2. Oke, seperti itu. Silakan kalian tanyakan jika masih ada yang belum jelas. Terima kasih.